Sudah muncul. Ya baik, selamat pagi lagi kelas B, maaf ya. Kelas B yang di rumah maupun yang di kelas. Hari ini kita kuliah farmakoterapi 2 minggu yang keempat. Pertemuan terakhir bersama Ibu kita membahas tentang DM atau diabetes mellitus ya. Masih sama dengan yang topik minggu lalu, fokusnya adalah terapi farmakologi atau terapi obat diabetes mellitus tipe 2. Hanya yang kali ini kita akan fokus kepada perhitungan dosis. Ya. Ini capaian pembelajarannya, ada 2. Anda kembali lagi Ibu ingatkan mengenai tata laksana atau alur terapi obat diabetes mellitus tipe 2 ya. Berdasarkan American Diabetes Association tahun 2020 dan juga Perkeni yang tahun 2015. Selain itu kita akan belajar menghitung dosis obat, terutama ini untuk insulin. Karena kalau obat oralnya sudah ada standarnya. Kita tinggal melihat saja berdasarkan usia ataupun berat badannya. Ini sedikit mengingatkan Anda kembali mengenai tata laksana terapi obat diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan ADA tahun 2020. Kalau Anda lihat, masih sama seperti minggu lalu ya. First line-nya atau terapi pilihan utamanya adalah metformin. Metformin bekerja dengan cara menghambat sintesis glukosa, glikogennya dilisis, gitu ya. Jadi dia menghambat produksi kembali glukosa yang sudah tersimpan dalam bentuk glikogen. Selain itu juga metformin membantu meningkatkan sensitivitas dari reseptor insulin. Makanya dia dipilih sebagai pilihan pertama atau first line. Selain itu Anda sudah belajar minggu lalu, kita sudah telisik satu persatu berkaitan dengan efek sampingnya, kemudian pengaruhnya kepada berat badan, kalau masih ingat ya, cenderung netral, kemudian harganya relatif murah, ya makanya metformin masih tetap menjadi pilihan utama. Kalau berdasarkan American Diabetes Association, karena nanti kalau kita lihat di Perkeni, first line-nya tidak hanya metformin, obat oral semuanya bisa jadi first line ya, berdasarkan dari HbA1c-nya, pemeriksaan awal. Ya kalau yang dari ADA, kita lihat berdasarkan pembagian juga kalau pasiennya punya kardiovaskular, aterosklerotik kardiovaskular disease, ataupun jantung, gagal jantung, dan gagal ginjal. Nanti turun ke bawah, pembacaan diagram atau tata laksananya seperti itu ya. Ini obat oralnya kita sudah pelajari juga yang minggu lalu, jadi Ibu tidak ulang lagi. Ada pertanyaan berkaitan dengan yang ini? Terapi ADA 2020. Ada yang masih bingung mengenai pertemuan minggu lalu? Tidak? Yang di rumah? Belum ada, Ibu. Belum ada ya. Baik, Ibu lanjutkan ya, karena yang minggu lalu kita sudah telisik satu persatu. Ini kalau berdasarkan Perkeni, sedikit berbeda, karena, oh iya, satu lagi yang Ibu mau ingatkan, selalu ada modifikasi gaya hidup bersamaan, berjalan beriringan dengan terapi obat. Biarpun itu di ADA ataupun di Perkeni, keduanya sama ya. Modifikasi gaya hidup kalau di ADA, Anda masih ingat, Anda baca, itu hanya 3. Aktivitas fisik, kemudian terapi nutrisi medis, dan juga ya, edukasi ya. Kalau untuk ADA atau American Diabetes Association itu ada 5. Dan kalau Ibu tanyakan di ujian ataupun kita bahas dalam diskusi, selalu Anda harus menjawabnya 5 tersebut ya. Jadi mulai dari DSMES, diabetes self-medication, self-management, education and support ya. Jadi support dan edukasi manajemen terapi diabetes per orang atau individual. Kemudian yang kedua itu ada terapi nutrisi medis sama dengan ADA. Yang ketiga itu kalau Anda masih ingat ada aktivitas fisik, masih sama dengan Perkeni juga. Yang keempat dan kelima yang belum ada di Perkeni itu berkaitan dengan pemberhentian kebiasaan merokok dan manajemen psikososialnya ya, depresinya. Kalau di Perkeni kita lihat tadi itu sudah bilang dilihat dari pengukuran HbA1c-nya pertama kali berapa. Kalau ternyata pertama kali diukur kurang dari 7,5%, maka bisa dipilih salah satu terapi obat di bawah ini ya. Kemudian setelah 3 bulan penggunaan dicek.
harusnya dia sudah kurang dari 7% targetnya. Kalau belum tercapai, bagaimana? Kemudian ini juga sama, kalau diberikan monoterapi yang ini, kemudian setelah 3 bulan dipantau, masih belum mencapai target kurang dari 7%, harus ditambah 1 obat lagi, dan seterusnya. Ya. Kalau untuk yang dari Perkeni ada pertanyaan? Kalau bingung, Anda bisa kembali merujuk pada video pembelajaran yang ketiga. Ya, Ibu teruskan ya. Ya, ini saya ambil dari Baik, video Ibu. 15, jadi Anda bisa lihat berkaitan dengan profil obat diabetes mellitus yang beredar di Indonesia. Ini sedikit kesimpulan saja dari apa yang sudah kita bahas minggu lalu. Kalau dari ADA kan dia telisiknya ataupun penelusurannya berdasarkan banyak hal ya, bukan hanya efek samping utama atau mekanisme kerja, tapi juga bagaimana pengaruhnya dalam penurunan berat badan, kemudian efek samping hipoglikeminya, bagaimana harga dan sebagainya. Pengaruhnya pada ginjal, pada gangguan liver, pada gangguan jantung seperti apa. Kalau yang ini dari Perkeni, itu pertimbangannya atau dibuat kesimpulannya hanya ada mekanisme kerja dan efek samping utamanya. Ini kira-kira jumlah penurunan HbA1c yang bisa kita harapkan terjadi pada pasien setelah 3 bulan penggunaan obat. Ya. Kalau kita lihat secara garis besar dari 8 golongan ini, yang paling besar itu di metformin dan sulfonylurea. Ini untuk golongan obat ya, obat per oral. Kita lihat yang pertama, sulfonylurea. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan dan Anda sudah kerjakan tugasnya. Bekerja dengan merangsang sekresi insulin dari sel beta pankreas. Jadi dia meningkatkan sekresi insulin. Efek samping utamanya ini hipoglikemi dan berat badan bisa naik. Nah, tapi penurunan HbA1c itu paling besar, hampir sama besarnya dengan metformin, 1-2%. Ini ya, sama 1-2%. Yang perlu Anda ingat bahwa HbA1c secara teori itu pemeriksaannya paling tidak dilakukan setelah 3 bulan terapi. Ya. Mengapa 3 bulan? Karena berdasarkan glycated hemoglobin yang adalah hemoglobin diabetes, gula darah yang melekat pada sel darah merah, gula darah yang menempel pada sel darah merah, dan yang kita periksa adalah hemoglobinnya, ya, hemoglobin yang terglikosidasi, usia sel darah merah umumnya 120 sampai 150 hari ya. 90 sampai 120, maaf, 90 sampai 120 hari, sehingga 3 sampai 4 bulan pemeriksaan HbA1c itu efektif, tidak perlu dilakukan setiap bulan, karena usia sel darah merah sekitar 3 sampai 4 bulan. Jadi pemeriksaannya atau pengukurannya pun bisa 3 sampai 4 bulan. Ada beberapa penelitian yang Ibu baca tahun 2020 yang lalu, kebetulan saya melakukan penelitian berkaitan dengan mengukur HbA1c pada pasien yang menggunakan jurnal syukur ya, buku syukur beta, itu Ibu gunakan pengukuran setelah 2 bulan tindakan, karena ada jurnal yang Ibu baca, yang saya baca itu setelah 2 bulan sudah bisa terbaca, meskipun umumnya dilakukan 3 bulan pengukuran HbA1c. Jadi 1 tahun itu 4 kali. Tapi kalau di Indonesia ada yang namanya Badan Pengelola Jaminan Sosial ya, BPJS Kesehatan, itu mendorong atau membantu mengontrol pasien penyakit kronis di Indonesia, khususnya diabetes dan hipertensi, lewat gerakan atau program pengelolaan penyakit kronis, namanya Prolanis. Nah, di Kupang ini Prolanis ada di setiap puskesmas maupun klinik yang menggunakan layanan atau bekerja sama dengan BPJS. Nah, kalau di Kupang, Prolanis ini atau BPJS menyediakan pemeriksaan gratis ya untuk HbA1c, tetapi setiap 6 bulan. Jadi 1 tahun 2 kali, ya tidak masalah. Mungkin karena harga, ya, karena pemeriksaan HbA1c itu rata-rata 200.000 ke atas untuk 1 orang, sehingga kalau di cover oleh BPJS ya kita maklumi ya kalau memang hanya di cover 2 kali setahun. Kalau pasien mau melakukan pengukuran di antara itu, jadi setiap 6 bulan, 3 bulannya itu pasiennya mau bayar sendiri ya silahkan, tidak masalah.
supaya lebih tahu, lebih ketat lagi monitoring atau pemantauan target terapinya. Tapi kalau tidak dilakukan pun tidak masalah ya. Kita bersyukur karena Prolanis atau BPJS sudah memasukkan itu menggunakan pengukuran HbA1c sebagai target emas kontrol diabetes. Karena dulu itu tidak ada dibantu pemerintah seperti ini. Jadi pasien diabetes ya mungkin yang mampu saja yang melakukan pengukuran HbA1c ya. Yang lainnya biasanya hanya pakai gula darah puasa atau gula darah acak. Sedangkan kita tahu itu belum belum yang utama. Target penurunan gula darahnya itu yang utama kita harus lihat dari HbA1c berdasarkan panduan baik nasional maupun internasional ya. Ya, jadi kembali lagi untuk sulfonyl urea itu diprediksi 1-2% setelah 3 bulan penggunaan. Idealnya pasien turun sekian. Sebelumnya misalnya 9%, setelah 3 bulan penggunaan obat sulfonyl urea seharusnya jadi 8%, begitu ya. Atau 7, sekian persen HbA1c-nya. Kalau glinit, ya Anda masih ingat juga dari yang lalu, glinit atau GLP-1 receptor agonis ya. Ini dia sama meningkatkan sekresi insulin. Glucagon-like peptide, reseptor agonis, karena dia sama-sama mimetik inkretin ya, hormon inkretin. Minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa hormon inkretin itu bekerja atau keluar waktu apa? Mestinya? Kelas B. Hormon inkretin diproduksi saat Anda makan ya. Jadi di PP4 atau di peptidase 4, kemudian glucagon-like peptida, itu semua diproduksi saat kita makan, sehingga bisa merangsang secara natural, secara alami produksi insulin, sekresi insulin. Makanya meskipun Anda makannya tadi nasi padang dengan santan, ayam kare, minumnya es krim, tambah lagi mungkin ada es boba dan sebagainya, kok tidak jadi diabetes atau kok bisa dikontrol bagus ya, karena setelah kita makan ada secara alami diproduksi atau disekresi dikeluarkan yang namanya insulin, dan hormon-hormon inkretin tadi itu yang berperan ya, glucagon-like peptide dan peptidase. Berikutnya, ini efek sampingnya masih sama kalau yang glinit. Ya, sebentar saya masih sama, berat badan naik dan hipoglikemi. Kalau glinit kecil penurunan HbA1c-nya 0,5–1,5%. Ya. Metformin tadi sudah Ibu sampaikan, dia menekan produksi glukosa hati. Glukosa kalau berlebihan akan disimpan menjadi glikogen ya. Salah satunya di liver. Nah, glikolisis itu terjadi saat gula di dalam sel itu rendah. Nah, kalau terjadi glikolisis, gula yang ada di dalam darah itu tetap tinggi. Padahal biasanya pasien yang diabetes mellitus tipe 2, kalau Anda ingat, Ibu bilang, masalah utamanya kan bukan karena insulin yang kurang, tetapi masalah utama diabetes mellitus tipe 2 bukan karena sekresi insulin yang menurun, tetapi apa? Ada yang bisa jawab? Ya? Nikita? Atau ada yang di rumah? Ya, Didi? Apa? Ini sudah pertemuan terakhir dan Anda masih belum ingat. Sensitivitas reseptor insulin yang rendah pada sel yang mana ada reseptor yang harusnya mengenali insulin supaya kanalnya, pintunya terbuka dan gula dari luar, dari dalam darah itu bisa pindah ke dalam sel. Itu tugasnya reseptor ya, mengenali insulin. Sehingga waktu insulin menempel pada reseptornya, pintu terbuka dan gula yang tadinya di dalam darah pindah ke dalam sel.
Ini harus Anda pahami betul. Karena diabetes mellitus ini penyakit kronis yang sangat tinggi di Indonesia. Pasti akan Anda temui waktu Anda bekerja, pasien Anda yang diabetes. Ya. Kalau pada DM tipe 2 itu, penurunan sensitivitas reseptor jauh lebih besar dibandingkan jumlah sekresi insulin yang berkurang. Bentar. Ini ada yang aktif, suaranya siapa ya? Karin, saya mute ya. Jadi sudah bisa ya, kelas B sambil diperhatikan, karena nanti akan ada kuis setelah kuliah. Metformin kalau tugasnya dia menekan produksi glukosa hati wajar, karena kalau tubuh membaca sel itu kurang gula darah, gudangnya gula akan dibongkar ya. Sama kayak misalnya sekarang bimoli sedang ada, maaf saya sebut merek, minyak goreng sedang langka, maka perusahaan atau toko-toko besar yang punya gudang dia akan bongkar, aduh kita keluarkan, kita jual karena banyak orang yang butuh minyak goreng. Sama juga kalau gula di dalam sel kurang, sedangkan gula atau glukosa itu salah satu kebutuhan utama untuk terjadi metabolisme di dalam sel ya, sehingga akan dikirim sinyal ke tubuh, nanti diatur dari saraf pusat, diatur oleh mekanisme keseimbangan tubuh. Tolong glikogen yang ada di liver dipecah dulu karena di sel kurang gula. Padahal sebenarnya kurang gulanya itu bukan karena memang ketersediaan glukosanya rendah. Ada gula, tetapi di dalam darah tidak bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam sel. Gulanya ada, tapi dia main-main di luar sel, yaitu di dalam darah. Hanya tubuh ini membaca sinyal tubuh informasi sel membutuhkan glukosa. Sehingga nanti cadangan gula yang ada di hati, di liver, sambil diikuti ya. Cadangan gula yang ada di liver itu akan dipecah, dibongkar supaya gulanya bisa masuk ke dalam sel. Itu tubuh mengira. Tidak taunya ternyata gula di dalam darah ini banyak. Tidak usah lagi ditambah pecahan glikogen dari liver. Bisa dipahami? Kelas B bisa dipahami atau tidak? Bisa mengikuti? Ya, kalau belum ada catatan yang penting, Anda tidak usah ditulis, tidak usah mencatat supaya bisa mengikuti ya. Maka ini metformin tugasnya adalah menekan produksi glukosa hati. Karena secara alami tubuh akan membongkar glikogen yang tersimpan di liver itu. Karena dia membaca sel membutuhkan glukosa. Dia tidak ada konfirmasi bahwa glukosanya sudah ada, hanya masih adanya di dalam darah, bukan di dalam sel. Sehingga kalau dia keluar atau glikogennya dibongkar, nanti gula darah yang ada di dalam sel itu meningkat atau menurun. Gula yang ada dalam darah itu kira-kira meningkat atau menurun? Meningkat itu. Meningkat. Ya itu diharapkan atau tidak pada pasien diabetes? Tidak diharapkan. Tidak boleh. Ini sudah banyak di dalam darah. Tugasnya kita memindahkan yang ada dalam darah ke dalam sel, bukan menambah jumlah di dalam darah lagi gulanya ya. Maka metformin menekan produksi glukosa hati. Supaya glikogen jangan diubah lagi menjadi glukosa aktif yang ada di dalam darah. Bisa dipahami? Ya. Kemudian selain itu dia juga meningkatkan sensitivitas reseptor insulin pada sel ya. Sehingga tadi gula yang tidak bisa masuk ke dalam sel karena reseptor tidak mengenali insulin, itu bisa masuk ke dalam sel. Karena reseptornya sudah mulai mempelajari, oh ini insulin. Jadi insulinnya kalau berikatan dengan reseptor, maka kanalnya terbuka, gula yang dari dalam darah pindah masuk ke dalam sel. Ya. Untuk efek samping utama juga sudah Ibu sampaikan minggu lalu berkaitan dengan gangguan pencernaan, ya, dispepsi, diare, asidosis laktat ini kalau berlebihan. Kemudian penurunan HbA1c-nya sama, paling besar metformin dan sulfonylurea 1-2%. Kalau penghambat alfa-glukosidase ini salah satu enzim pencernaan ya. Kalau dihambat kerjanya pada metabolisme makanan, maka absorpsi glukosa juga terhambat. Jadi glukosa tidak diserap masuk ke dalam darah, tetapi diteruskan untuk dibuang ya, lewat bersama dengan feses. Biasanya tinja jadi lembek atau sering buang angin, flatulen.
sering buang angin, gembung, gitu ya efek sampingnya. Ya. Ini juga tidak terlalu besar, 0,5 sampai 0,8%. Kalau thiazolidinedione itu sama seperti metformin, dia meningkatkan sensitivitas reseptor insulin. Ya. Efek sampingnya edema, makanya pada pasien diabetes yang juga jantung itu harus diperhatikan. Penggunaan thiazolidinedione itu menjadi kontraindikasi biasanya ya. Kemudian kalau untuk thiazolidinedione itu persen penurunan HbA1c-nya setengah sampai 1,4%, ya lumayan. Kemudian yang berikutnya itu ada DPP4 atau dipeptidil peptidase 4 inhibitor, penghambat dipeptidil peptidase 4. Kalau dipeptidil peptidase 4-nya saja itu menghambat sekresi insulin ya, karena dia meningkatkan maksudnya malah dia mendorong glukagon. Sel alfa pankreas menghasilkan hormon glukagon. Glukagon ini yang bertugas untuk melakukan glikolisis ya. Pengubahan glikogen menjadi glukosa. Itu di PP4, di PP4, di peptidil peptidase 4. Makanya harus dihambat atau diberikan obat supaya jangan sampai DPP4 itu berikatan dengan reseptornya. Maka golongan obatnya adalah penghambat DPP4. Karena DPP4 sendiri, kalau dia berikatan dengan reseptor, justru insulin yang berkurang, glukagon yang meningkat. Bisa ya? Bisa mengikuti? Kelas B bisa ya? Kalau diberikan penghambat DPP4, berarti insulinnya yang meningkat. Glukagonnya yang ditekan. Cocok kan? Karena kalau insulin meningkat ya supaya gula darah tadi bisa dibawa insulin masuk ke dalam sel, gitu ya. Bisa ada gambaran? DPP4 secara fisiologi, secara alami, meningkatkan sekresi glukagon. Sedangkan glukagon itu kerjanya berlawanan dengan insulin. Glukagon dihasilkan oleh, kita tahu juga, sel alfa pankreas. Insulin sel beta, glukagon sel alfa. Insulin menurunkan glukosa darah karena dia membawa glukosa darah masuk ke dalam sel. Glukagon meningkatkan glukosa darah. Jadi yang kita harapkan ini glukagon atau insulin? Insulin, Ibu. Insulin, ya. Jadi glukagon harus dihambat kan? Nah, padahal kita tahu secara fisiologi DPP4, hormon inkretin itu, kalau dia berikatan dengan reseptor, bukan insulin yang keluar, glukagon. DPP4-nya saja ya. Jadi obatnya namanya penghambat DPP4. Supaya DPP4-nya tidak berikatan dengan reseptornya. Kalau dia dihambat berarti yang keluar sekresi insulin, bukan glukagon. Gitu ya. Nah ini efek sampingnya relatif ringan juga. Kembung, sebah, muntah ya. Tapi penurunan HbA1c tidak terlalu besar. 0,5 sampai 0,8%. Kemudian yang terakhir ini ada penghambat SGLT2. Kalau SGLT2 transporter inhibitor ini, kalau masih ingat Ibu jelaskan, dia meningkatkan sekresi insulin lewat buang air kecil ya. Karena dia menghambat penyerapan kembali gula masuk ke dalam darah. Ibu sudah jelaskan minggu lalu ya, jadi harapannya Anda masih ingat bahwa tubulus distal di ginjal, selain tubulus proksimal dan lengkung Henle ya, tugasnya adalah melakukan reabsorpsi, menyerap kembali yang namanya glukosa darah. Sehingga kalau kita yang normal ini, glukosa tidak keluar bersama dengan urin, tidak ada glukosa di dalam urin. Kalau kita yang normal ya. Tapi kalau pasien diabetes, bisa saja keluar sedikit glukosa di dalam urin. Nah, kalau obat SGLT2 inhibitor, SGLT2 inhibitor atau penghambat SGLT2, kalau dia menghambat SGLT2 berikatan dengan reseptornya, artinya reabsorpsi glukosa itu tidak terjadi. Jadi glukosa tidak masuk kembali ke dalam darah, tetapi dia akan terus dibuang lewat urin bersama dengan urin. Ya. Nah, yang penghambat SGLT2 itu begitu. Dia bekerja menurunkan glukosa darah dengan meningkatkan
buangan glukosa bersama dengan urin. Jadi dalam darah menurun karena dia keluar bersama dengan urin, begitu ya. Ini karena seharusnya gula darah tidak ada di dalam urin, seharusnya kalau keluar terus atau banyak tingkatan kadar glukosanya dalam urin itu bisa meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Jadi efek sampingnya ISK dan dehidrasi ya. Ini 0,8 sampai 1%. Ada pertanyaan? Kelas B? Belum ada itu. Belum ada ya? Ya, kita lanjut dulu. Ini berbagai obat DM oral yang ada di Indonesia beserta beberapa merek dagang dan juga strength ya, kekuatan dosis, dosis per hari, durasi kerja obat, kemudian frekuensi pemberiannya per hari. Nanti Anda lihat ini bisa Anda dapatkan di Perkendi ya. Sulfonil urea tuh yang paling dulu ya, yang paling banyak tuh yang kadar aktifnya atau bahan aktifnya glibenclamid, jenisnya glibenclamid. Strength-nya itu ada yang 5 mg, ada yang 2,5 mg. Ini 2,5 ini ada Harnida nih, 2,5 ada, 5 mg ada ya. Kalau yang generik itu juga, kalau generik satu dosis 5 mg. Tidak ada yang 2,5 ya. Kemudian glipisid itu 5 mg, ada yang 10 mg. Ini dosis satu harinya, Anda tinggal baca sih. Satu harinya berapa. Kalau glibenclamid itu umumnya 5 mg satu hari ya, diberikan pagi saja. Atau 10 mg, jadi pagi dan siang. Tetapi dia masih bisa diberikan hingga 20 mg. Bisa ya? Kalau 20 mg ini terlalu besar, tentunya dasar penentuan dosisnya pasien ini dapat 2,5 atau 5 atau 7,5 atau 10 atau 20 itu kita lihat dari pengukuran gula darahnya ya. Glikasid ini beberapa mereknya, dosisnya kekuatan dosisnya sekian. Ini dosis satu harinya. Anda lihat yang duration of action-nya panjang itu cukup satu hari diberikan satu kali. Ini ya contohnya. Ada pertanyaan yang di rumah? Pena mau tanya? Ya, soalnya suaranya aktif ya. Saya tidak bisa mute ya. Di Pena ya. Ini glimepirid. Sekarang yang banyak digunakan untuk sulfonil urea itu glimepirid karena risiko efek samping hipoglikemiknya lebih rendah dari glibenclamid. Kalau glimepirid itu dosis kekuatan dosisnya sediaannya itu ada yang 1, 2, 3, dan 4 mg. Ya. Satu hari bisa sampai 8 mg dosisnya. Karena durasinya panjang, dia satu hari biasanya satu kali. Ini ya, biasanya satu kali. Ini beberapa nama dagangnya. Ini kalau yang glinit, repaglinit dan nataglinit. Ada Dexanorm dan Starlix merek dagangnya. Kekuatan dosisnya ada yang setengah, 1 dan 2 mg kalau Dexanorm ya. Kalau yang Starlix itu untuk nataglinit 60 dan 120 mg. Ini dosis satu harinya sekian, karena singkat, dia bisa 3 kali sehari diberikan. Ya. Ya. Kemudian thiazolidinedion itu ada pioglitason dan prostiglitason, tapi di Indonesia yang beredar banyak itu pioglitason. Ini merek dagangnya beberapa. Dosis kekuatan dosisnya ada 15 mg dan 30 mg. Satu hari bisa sampai 45 mg.
Karena durasinya panjang, cukup 1 kali. Ini tidak bergantung dengan jadwal makan, mau diberikan pagi, siang, malam, sebelum, sesudah, bersamaan dengan makanan tidak masalah ya. Kalau penghambat alfa glukosidase, akarbose yang ada di Indonesia, kekuatan dosisnya 50 sampai 100 mg. Satu hari bisa sampai 300 mg, jadi bisa sampai 3 kali sehari yang 100 mg ya. Karena Anda tahu tadi dia bekerjanya betul pas saat metabolisme glukosa sebelum dia diserap masuk ke dalam darah, maka dia harus masuk bersama dengan makanan, bersama dengan suapan pertama atau di tengah-tengah makan. Makan beberapa suap, minum obat, makan lagi gitu ya. Di tengah-tengah makan khusus untuk penghambat alfa glukosidase, itu Anda yang tahu, bukan dokter yang tahu ya. Dokter juga tahu, tapi alasannya mengapa tentunya Anda harus lebih paham ya. Biguanid itu metformin. Metformin itu dalam bentuk sediaan dalam bentuk sediaan tablet. Kekuatan sediaannya ada 2, 500 mg dan 850. Satu hari itu bisa sampai 2.550. Tapi kalau di sini yang di Indonesia itu ditulisnya 3.000 mg. Ya berarti yang 500 mg kalau diminum 1 kali minumnya 2 itu bisa sampai 3 kali sehari 1.000 mg. Tapi yang dulu Ibu baca itu sampai 2.550. Jadi 850 mg itu diminum 3 kali sehari. Metformin sesudah makan, tetapi kalau mau mengurangi efek samping dispepsia dan tidak nyaman pada lambung atau diare bisa diminum bersamaan dengan makan ya. Jadi makan nasi, minum obat, makan lagi seperti itu. Ini beberapa merek yang beredar di Indonesia. Lanjutan dari metformin ini ya. Kemudian khusus metformin, tadi ada lagi ketiga ya. Khusus metformin itu ada yang namanya metformin, tetapi kalau Anda masih ingat dalam pelajaran biofarmaseutika, dibuat dalam sediaan rilis modifikasi. Rilis termodifikasi, extended release. Artinya rilisnya lambat ya, pelan-pelan, diperpanjang. Kalau metformin itu durasi kerjanya singkat, ini ya Anda lihat 6 sampai 8 jam. Artinya kalau sudah 8 jam, ya efeknya sudah tidak ada 6 jam. Sehingga dibuat supaya pasiennya patuh daripada 1 hari minum 3 kali metformin, bisa dibuat extended release, pasien cukup minum 1 kali saja sehari. Kenapa 1 kali? Karena sepanjang jam itu ada sedikit kadar metformin yang dikeluarkan dari obatnya, sehingga kadar atau konsentrasi dalam plasmanya tetap terjaga. Ini yang extended release ya. Yang extended release itu sediaannya ada yang 500 mg, ada yang 750 mg. Kalau Ibu tidak keliru ingat ada yang 1000 mg juga kalau Ibu tidak keliru ingat. Yang Glucopak XR atau ya Glucopak kalau tidak salah itu ada yang 1000 kalau saya tidak keliru ingat ya. Jadi 500 mg dan 750 mg itu sehari cukup 1 kali, maksimal 2 kali sehari. Karena sepanjang hari dia bisa memberikan efek. Durasinya jadi panjang 24 jam. Kalau metformin yang konvensional 6 sampai 8 jam. Ada gambaran ya? Selanjutnya untuk penghambat DPP-4 itu ada vildagliptin, sitagliptin, saxagliptin, dan linagliptin. Ya. Ini mereknya yang ada di Indonesia. Ini inovator semua ini. Galvus, Januvia, Onglisa, dan Trajenta ini paten. Inovator ya. Dia belum ada Me2. Tapi kalau vildagliptin mungkin sekarang sudah ada Me2 ya. Karena memang waktu Ibu kuliah dulu juga dia masih dalam tahap hak patennya. Sekian puluh tahun tuh belum selesai, belum habis hak patennya. Ini semua obat inovator, obat paten. Ini kekuatan dosisnya. Kalau yang Januvia itu ada yang 25, 50, dan 100 sitagliptin ya. Yang saxagliptin dan linagliptin itu 5 mg. Di Kupang sudah ada pasien. Saya lihat dokter beberapa resepkan Onglisa, Trajenta,
Berarti Anda harus tahu ya. Ini dosis seharinya maksimal berapa, lama kerja obatnya sekian, rata-rata panjang jadi sehari cukup 1 kali. Kecuali yang vildagliptin karena dia 12-24 jam masih bisa diberikan 2 kali sehari. Mau sebelum makan, sesudah makan, di tengah makan tidak masalah ya. Oh, maaf. Ini yang menghambat SGLT2 itu dapagliflosin. Saya bilang ada beberapa, tapi yang ada di Indonesia dapagliflosin yang paling banyak ya. 5-10 mg, maksimalnya juga sama 10 mg satu hari cukup 1 kali. Ini beberapa obat kombinasi dosis tetap atau fixed dose combination. Jadi di dalam satu tablet ada 2 bahan aktif, begitu ya. Ada yang biasanya tuh dikombinasi dengan metformin, karena memang metformin berdasarkan ada masih first line ya. Jadi biasanya obat metformin plus obat lain. Contohnya kayak ini, Glucovans ini isinya metformin dan glibenclamid ini. Glucovans itu isinya glibenclamid dan metformin. Glibenclamidnya ada yang 1,5, metformin 250 mg, 1,25 ya. Ada yang 2,5, metforminnya 500, ada yang 5 mg, metforminnya 500. Bisa ya membaca tabelnya ya. Ini dosis seharinya berapa maksimum, satu hari cukup 1-2 kali. Kalau Glimepiride itu tablet kombinasi, merek belakangnya namanya Amaril M. Amaril tadi isinya Glimepiride saja. Amaril M itu Glimepiride ditambah dengan metformin ya. Ada yang 1 mg, 250 mg metforminnya, ada yang 2 mg Glimepiride, 500 mg metforminnya. Ada juga yang pioglitason dan metformin, Pionix M dan Actosmed. Ada sitagliptin dan metformin, Janumet. Vildagliptin dan metformin, Galvusmed. Saxagliptin dan metformin, Combiglise XR. Ada yang linagliptin dan metformin, Trajenta Duo. Yang ini semua ini karena masih inovator ya. Dan di luar negeri atau di Amerika masih pakai metformin sebagai first line-nya, maka hampir banyak obat yang dikombinasi dengan metformin ya. Ini tinggal dilihat saja. Saya pikir tidak sulit membaca tabelnya. Ada pertanyaan? Kelas B? Yang di rumah maupun yang di kelas? Bagaimana, ada pertanyaan? Atau mau diulang di bagian mana? Bingung atau terlalu cepat? Bagaimana? Oh, ini sebentar ya. Tadi ada yang merespon di Zoom secara online, tidak ada pertanyaan ya. Tapi ini Nikita dari teman-teman yang ada di kelas ada pertanyaan. Ya, bagaimana Nikita? Kenapa? Yang ini ya, mengatur dosis maksimum. Oh, bagaimana pada dosis 1 hari itu mengatur dosis maksimum masing-masing komponen, begitu ya? Bingung maksudnya apa begitu? Ya, belum terlalu paham yang maksudnya ini. Nah, nanti kalau yang ini berarti kita harus melirik lagi dosis. Kalau misalnya untuk Pionix M ya, kita harus lihat lagi dosis pioglitason dan metformin. Metformin tadi kan masih bisa sampai 3.000 ya, 3.000 mg. Artinya 6 tablet. Tetapi kita lihat lagi Pionix, pioglitason. Pioglitason tadi satu harinya maksimal 45 mg. Kalau sudah dibuat kombinasi, seharusnya kalau kita lihat ini ya, seharusnya bisa sampai 3 kali sehari ya. Karena 15 mg, maksimalnya 45 mg. Tetapi karena dia sudah dikombinasi dengan metformin, Anda harus ingat bahwa metformin itu kemampuan untuk menurunkan glukosa darahnya bagus. Ya, HbA1c-nya saja tadi paling bagus kan. Kalau obat gula darah tinggi diberikan bersamaan 2 jenis, tentunya efektivitasnya meningkat. Jadi dosis maksimum itu kita harus atur lagi. Tidak bisa 45 mg untuk Pionix, untuk pioglitason sehingga kita bilang ya sudah 3 kali sehari. Padahal ini durasinya sudah jadi panjang seperti ini. Jadi kita sesuaikan 1-2 kali. Selalu mulai dengan 1 kali sehari, selalu. Ini, kecuali yang kerjanya singkat ya. Karena
ada pasien yang begitu dikombinasi dengan metformin cepat, dan dia kalau kita langsung mulai 2 kali sehari mungkin lemas atau hipoglikeminya muncul. Jadi kita harus uji 1 kali sehari dulu. Contohnya ini juga, Actosmed. Ini dia metforminnya 850 mg. Tadi meskipun kita tahu bisa sampai 3.000, artinya mungkin sampai 3 kali sehari bisa, tapi lagi-lagi pioglitasen kita lihat. Oh, tadi pioglitasen bisa sampai 45, Ibu. 45 mg sehari, artinya sehari 3 kali juga bisa. Tetapi karena durasi kerjanya menjadi lebih panjang, 1 sampai 2 kali sehari. Jadi kuncinya kalau sudah dikombinasi, yang tadinya bisa 3 kali sehari biasanya turun menjadi 2 kali sehari. Karena 1 kali pemberian langsung ada 2 obat. Beda dengan 3 kali sehari, tadi kan hanya 1 obat, 1 kali pemberian. Begitu ya. 2 obat diberikan bersama-sama, semua obat untuk penyakit kronis kerjanya akan semakin sinergis. Antihipertensi juga demikian. Kalau diberikan 1 obat saja dibandingkan dengan kombinasi itu beda tentunya. Bisa dipahami nih kita? Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ya. Tadi obat oral. Obat oral tidak terlalu sulit. Anda cuma lihat nanti panduannya, kemudian dibandingkan durasi kerja obatnya. Sehingga kalau Anda besok-besok menjadi apoteker, Anda punya tuh kompetensi untuk mengidentifikasi masalah terkait obat, termasuk penentuan dosis yang dilakukan oleh dokter. Nah, itu Anda bandingkan yang tadi. Anda timbang lagi. Ingat ya, dosis obat penyakit kronis, termasuk diabetes mellitus, itu sangat individualized, sangat personal, sangat individual. 2 orang pasien diabetes mellitus, dewasa usianya sama 30 tahun, 1 laki-laki, 1 perempuan saja bisa berbeda. Apalagi kalau berat badannya berbeda, kemudian riwayat penyakit berbeda, kemudian kebiasaan makan dan aktivitas fisiknya berbeda, itu bisa jadi beda dosisnya. Jadi ini tadi panduan umum ya. Kalau Anda sudah dapat kasus per kasus atau case by case, Anda harus cek, telusuri kembali lagi apa saja yang mempengaruhi penentuan dosis. Begitu ya. Sekarang insulin, karena insulin juga bisa diberikan pada pasien, karena insulin juga bisa diberikan pada pasien diabetes mellitus tipe 2, maka saya sekaligus mengajarkan di sini bagian perhitungan dosis. Ya. Untuk insulin Anda masih ingat, sekarang sudah hampir tidak pernah digunakan insulin dari hewan ya. Jadi hanya insulin manusia dan insulin analog manusia. Human analog dan human insulin. Human analog insulin dan human insulin. Kalau Anda masih ingat di minggu kedua yang kita belajar mengenai DM tipe 1, human analog itu ada yang rapid acting, ada yang long acting. Ya. Kalau human insulin ada yang short acting, ada yang intermediate acting, ada yang long acting. Sekarang kita lihat satu-satu. Kalau untuk yang rapid acting. Rapid acting dan short acting itu ada sedikit beda ya. Coba Anda lihat. Rapid, coba kita lihat dari puncak efek dan DOA-nya ya. Kalau DOA-nya yang rapid acting dan short acting hampir sama sebenarnya, 4-6, yang satunya 6-8. Tetapi bedanya yang rapid acting dan yang short acting, rapid acting itu onsetnya cepat. Namanya saja rapid ya. Meskipun durasinya relatif mirip dengan yang short acting, rapid acting sesuai namanya memulai atau mula kerja obatnya itu cepat. 5 sampai 15 menit setelah pemberian. Beda dengan yang short acting, setengah sampai 1 jam setelah pemberian. Karena itu, kira-kira kalau diberikan, rapid acting itu diberikan waktu memberikan atau waktu menginjeksikan insulinnya kapan ya? Dibandingkan short acting, misalnya pasiennya makan pagi jam 7 pagi, kalau dia pakai rapid acting seharusnya dia diinjeksikan jam berapa insulinnya? Kalau pasien makan paginya jam 7 pagi, kalau pasien menggunakan yang rapid acting, injeksi insulinnya pada waktu atau pada jam berapa?
Iya nih kita 645 bisa. Kalau yang di rumah ya 655 juga bisa. Kalau yang kalau misalnya pasiennya menggunakan short acting. Ya, baik. Terima kasih nih kita. Betul ya, sekitar gitu. Jadi kalau rapid acting, jarak antara penyuntikan insulin dan makannya itu cepat, dekat. Jangan sampai ini tugasnya apoteker ini atau TTK kalau tidak ada apoteker di ini ya. Anda memberikan insulin Anda memberikan konseling pada pasien yang menggunakan insulin dan dia dapat rapid acting sebelumnya, misalnya sebelumnya dia dapat short acting, sudah tahu bahwa selama ini dia setengah jam sebelum makan ya. Lalu tiba-tiba pasiennya diganti insulinnya diganti menjadi rapid acting. Nah, pasien kan taunya semua insulin sama. Kalau seharinya 2-3 kali berarti setengah jam sebelum makan. Padahal Anda tahu kalau rapid acting kerjanya cepat. 5 menit saja sudah bisa memberikan efek. Nah, kalau Anda berikan kalau pasiennya suntikan setengah jam sebelum makan pasiennya sudah pasti mengalami hipoglikemi karena belum masuk makanannya. Insulinnya sudah masuk duluan terlalu jauh ya. Jadi kalau pasiennya mengganti, misalnya resep sebelumnya dokter pakai short acting, lalu dialihkan ke rapid acting, Anda sebagai calon apoteker atau TTK harus cek betul-betul. Oh, ini sudah rapid acting, berarti waktu suntiknya lebih singkat atau lebih dekat ke arah makan. Bila perlu 5 menit sebelum makan saja. Karena 5 menit dia sudah bisa memberikan efek. 5-10 menit, tidak usah 15 menit. Kadang-kadang 15 menit terlalu jauh, pasiennya sudah drop duluan sebelum makan ya. Jadi lebih baik tidak drop kan, karena hipoglikemi lebih berbahaya. Sehingga kalau ganti ke rapid acting 5-10 menit sebelum makan. Ini salah satu ciri utama atau pembeda utama antara short acting dan rapid acting waktu memberikannya ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Ya, bentuk sediaannya ada pen dan vial. Kalau yang ada vial ini berarti dia bisa diinjeksikan bolus ya, bisa IV bolus. Atau bisa juga diinjeksikan ke mana? Ke infus ya. Ini yang rapid acting Anda lihat ada yang Lispro, ada yang Aspart. Mereknya kalau yang Lispro itu Humalog, yang Aspart itu Novorapid. Ada yang Glulisin, Apidra. Di Indonesia ada 3 rapid acting. Apidra itu isinya Glulisin. Novorapid, pokoknya kalau Novo punya produk, Novorapid artinya kerjanya yang rapid. Novomix artinya kombinasi antara yang short acting dan yang long acting atau yang rapid dan yang long ya. Humalog. Ini puncaknya. Kalau yang short acting itu di Indonesia ada Humulin dan Actrapid. Humulin dan Actrapid. Ini juga Anda harus ingat sampai mereknya karena insulin ini masuk BPJS. Pasien yang menggunakan BPJS itu dapat layanan insulin. Meskipun insulin satu pen itu 200-an ya, tapi dapat gratis kan. Jadi Anda kerja di puskesmas pun, kalau memang pasiennya dapat insulin, Anda harus tahu ini insulin yang mana. Kan tidak banyak mereknya, jadi hafal ya, nanti diingat. Yang Humalog isinya Lispro itu yang rapid, Novorapid isinya Aspart itu rapid juga, Apidra itu isinya Glulisin itu rapid juga. Yang short acting itu Humulin dan Actrapid. Ini dia lama kerja obatnya 6-8 jam ya. Kalau yang intermediate acting untuk yang human analog itu ada Humulin N, Insulatat dan Insuman bahasa. Insuman ya, bukan insulin. Insulin human tadi maksudnya, Insuman itu diberikannya karena dia intermediate bisa setengah jam sebelum makan. Karena dia memulai kerjanya baru 1,5 jam setelah dia diinjeksikan. Kalau yang intermediate itu biasa 1 hari 2 kali, pagi dan malam. Itu Anda bisa berikan atau pasiennya bisa menyuntikannya setengah jam sebelum makan. Ya. Kemudian yang insulin analog tapi yang kerja panjang ini. Insulin long acting. Itu ada Glargine, ada Detemir.
Kerja panjang ini yang biasanya juga disebut insulin basal. Nanti Ibu singgung lagi insulin basal. Minggu lalu mungkin Ibu sudah, 2 minggu lalu waktu DMT tipe 1 Ibu sudah sempat singgung insulin basal. Insulin basal kerjanya menyerupai ya, insulin basal juga. Fisiologis. Secara fisiologis itu insulin itu 2. Dirilis secara alami, basal itu tadi, biasanya untuk membantu mengontrol gula darah puasa. Dengan insulin prandial. Insulin prandial itu biasanya dirilis waktu kita makan itu tadi ya. Ada asupan makan, insulin meningkat disekresikan. Itu insulin prandial. Kalau insulin basal itu waktu kita istirahat, tidak makan, itu dia tetap ada, dirilis supaya membantu mengontrol gula darah puasa. Pasien yang dapat insulin itu bisa saja dia dapat basal saja, bisa saja dia dapat prandial saja. Tergantung dari pemeriksaan gula darahnya nanti ya. Pemeriksaan gula darahnya kalau gula darah prandialnya yang tinggi, ya bisa saja dia diberikan atau dia berikan terapi insulin yang prandial. Kalau gula darah basalnya yang tinggi, artinya gula darah puasanya yang tinggi, yaitu insulin basal harus diberikan. Ya, nanti kita lihat di belakang. Kalau yang kerja panjang itu 1-3 jam memberikan efek, ini tidak masalah. Mau setelah makan, 1 jam setelah makan juga boleh, sebelum tidur juga boleh, karena dia kerjanya yang basal. Tidak punya puncak, Ibu sudah pernah bilang ya, karena dia begitu sampai di kadar tertentu, dia akan begitu terus, kadarnya steady state terus, seperti itu terjaga. Sehingga efeknya sepanjang hari, 1 hari, maaf, 12-24 jam. Dia tidak tersedia dalam bentuk vial ya, selalu dalam bentuk pen. Glargin itu mereknya Lantus, Detemir mereknya Levemir. Ada satu yang Degludec ini, mereknya Tresiba, di Indonesia belum ada. Ini yang untuk ultra long acting. Ada lagi yang lebih panjang lagi dari long acting, lebih panjang lagi dari Detemir dan apa namanya tadi? Glargin. Dia sampai 2 hari, tapi di Indonesia belum ada. Kemudian ini yang mix ya. Kalau mix yang human insulin itu ada yang NPH, neutral protamin hagedorn, dan ada yang NPL. NPL itu neutral protamin lispro. Minggu lalu Ibu sudah pernah bilang ya, kalau apa namanya 70-30 itu artinya yang intermediate-nya berapa, yang short acting atau regularnya berapa. Ini setengah jam sebelum makan diberikannya. Kalau yang ini human analog, mix human analog ya, itu 75-25, 75-nya yang panjang atau intermediate, 25-nya yang short acting atau rapid acting. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke dosis, slide terakhir. Belum ada pertanyaan ya. Ya, ini untuk dosis insulin. Dosis insulin ini banyak sebenarnya. Ada yang untuk pasien resistensi insulin, ada yang untuk pasien diabetes gestasional, tapi yang Ibu ajarkan kepada Anda hanya 2, yaitu untuk DM tipe, 3, untuk DM tipe 1, DM tipe 2, dan diabetes ketoasidosis, DKA. Atau diabetic ketoasidosis. Diabetes ketoasidosis ya. Bagaimana Ibu caranya menghitung dosis pada pasien yang DM tipe 1? DM tipe 1. Anda masih ingat kan kalau pasiennya DM tipe 1 memang dia harus menggunakan insulin. Karena memang insulinnya secara alami kecil sekali sekresinya ya. Karena ada yang namanya autoimun. Imun tubuhnya menyerang sendiri itunya, sel beta pankreasnya ya. Nah, kalau DM tipe 1
itu perhitungan dosisnya sama, setengah sampai 1 unit per kilogram per hari. Setengah sampai 1 unit per kilogram per hari. Bagaimana Ibu menghitungnya? Nah, sekarang yang ada di dunia itu ya, insulin dalam bentuk pen, itu per mililiternya hanya ada 2. Ada yang 100 unit per mililiter, ada yang 500 unit per mililiter. Ibu ulangi ya, insulin pen maupun yang vial, itu kekuatan dosisnya yang beredar itu hanya 2. Satu tuh yang 100 unit per mililiter. Yang kedua itu yang 500 unit per mililiter. Nah, yang di Indonesia itu hampir semua yang 100 unit per mililiter. Nanti Anda lihat ya, satu pen itu berapa mili. Atau ada yang sudah pernah cari, satu pen insulin berapa mililiter? Belum tahu ya? Ya nanti dicari ya, satu pen itu berapa mililiter. Sehingga Anda akan tahu berapa unit yang ada di dalam satu pen. Itu juga yang bisa membantu Anda menghitung. Satu pen itu habis setelah berapa hari penggunaan. Ya. Kalau pasien contohnya berat badannya 50 kg, berarti satu hari dia dapat berapa ya? DM tipe 1. Ini untuk insulin yang prandial ya. Biasanya bisa digabung juga dengan yang basal. Bagaimana? Kalau dia di DM tipe 1, satu hari dia dapat berapa unit? Kalau berat badannya 50 kg. Yang di rumah bisa jawab? Atau yang di kelas? Coba Anda hitung dulu. Bagaimana? Kalau setengah sampai 1 unit per kilogram per hari. Ya. Berat badannya 50 kilo berarti iya nih kita. Silakan. 25 sampai 50 unit per hari kan. Ini gampang sekali ya. Kalau berat badannya 50 kilo berarti satu hari itu 25 sampai 50 unit satu hari ya. Artinya itu bisa dibagi ke dalam, tergantung pasien itu dapat insulin apa. Kalau dapat yang rapid acting dan basal, berarti total-total ya paling tidak 25 sampai 50. Misalnya rapid acting-nya 2 kali sehari, 8 unit, sisanya yang basal 8 unit juga, boleh. Jadi 24 unit. Atau yang paginya lebih banyak, pagi dan siang misalnya, 10 unit, yang malamnya basal 8 unit, jadi 28 unit. Tergantung lagi nanti, dilihat lagi kasus per kasus ya. Pemeriksaan gula darah prandialnya bagaimana. Karena gula darah untuk menentukan diagnosa kan ada berapa? Gula darah puasa, bisa gula darah prandial yang 2 jam postprandial, bisa juga HbA1c kan untuk menentukan diagnosa ya. Oh, gula darah sewaktu juga bisa, tetapi gula darah sewaktu itu harus ditambah dengan memang kalau pasien mengalami gejala diabetes. Tadi Anda sudah tahu kalau pasiennya tinggi gula darah puasa, berarti dia butuh insulin basal. Karena secara fisiologis insulin basalnya rendah itu sekresinya. Makanya dia tidak makan pun gula darahnya tinggi. Misalnya makan terakhir saja 6 kok selalu setiap hari, kenapa kok gula darah puasa saya tinggi? Berarti insulin basalnya secara fisiologis rendah. Harus diberikan tambahan insulin basal atau insulin eksogen, arti insulin dari luar tubuh, yaitu insulin basal yang menyerupai kerja fisiologis ya. Menyerupai kerja insulin basal di dalam tubuh. Begitu ya. Bisa dipahami? Kalau pasiennya beratnya 70 kilo berarti berapa? Satu harinya.
35 sampai 70. ya betul Sampai 70 unit. 35 sampai 70 unit itu per hari ya. Bukan satu kali suntik ya. Harus diingat karena nanti yang di bawah nih beda lagi hitungannya yang DM tipe 2. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa mengikuti? Ya. Berikutnya yang untuk DM tipe 2. DM tipe 2 ini setiap kali disuntikkan, kalau ini adalah insulin yang reguler atau yang rapid acting, ini Ibu lupa tulis ya, ditambahkan. Yang ini nih yang reguler atau yang rapid acting, itu menghitungnya bisa 4 sampai 6 unit sekali suntik. Kalau dia pakai rapid acting bisa 4 unit sekali suntik atau 6 unit sekali suntik. Biasanya naiknya dua-dua. Naiknya dua-dua unit biasanya ya. Itu satu kali suntik. Untuk yang rapid atau yang short acting. Kalau DM tipe 2. Atau bisa juga 0,1 kilogram 0,1 unit per kilogram. Ini Ibu lupa unit. 0,1 unit per kilogram. Berarti kalau 50 kilogram, satu kali suntiknya berapa unit? Kalau 50 kilogram, satu kali suntiknya berapa unit? Ya? 5 unit, Ibu. 5, betul. 5 unit. Satu kali suntik untuk yang rapid atau yang regular acting ya. Bisa 4 sampai 6 unit atau 0,1 kilogram 0,1 unit per kilogram. Jadi kalau 75 kilo berarti dia bisa dapat 7,5 unit satu kali suntik kan begitu. Nah, tapi 0,5 itu biasanya tidak muncul. Jadi bisa ikut 7 unit atau 6 unit atau 8 unit. Begitu ya. Atau bisa juga 10% dari dosis insulin basal. Jadi kalau insulin basalnya pasiennya dapat 20 unit, misalnya ya, insulin basalnya pasien dapat 20 unit, maka yang insulin rapid atau regulernya itu 2 unit. Karena 10% dari insulin basal. Kalau DM tipe 2 kan beda dengan DM tipe 1 ya. Sekresi insulinnya masih bagus. Apalagi pada pasien DM tipe 2 biasanya sudah dikombinasi dengan obat oral. Jadi dosis insulinnya cenderung lebih rendah dari yang DM tipe 1. Bisa dipahami atau bingung? Bisa ya. Kalau anak-anak yang DM tipe 2, itu setengah sampai 1 unit per kilogram per hari. Jadi kalau anak-anaknya beratnya 25 kilo, maka 12,5 sampai 25 unit per hari tapi. Artinya itu sudah termasuk dengan insulin basal ya, kalau didapat insulin basal juga. Bisa? Bisa mengikuti kelas B? Ya, kalau bisa kita pindah ke kondisi yang diabetik ketoasidosis. Diabetes ketoasidosis. Ini diberikan insulin IV, artinya diberikan IV bolus ya. Insulin IV infus ya. Tetapi bisa juga diberikan bolus. Tetapi yang harus Anda ingat adalah tidak boleh langsung diberikan insulin waktu pasiennya tiba di rumah sakit. Dia harus diberikan terapi rehidrasi dulu. Elektrolitnya masuk dulu, baru insulin. Supaya tidak terjadi pengendapan ini. Jadi dosisnya kalau diabetes ketoasidosis adalah 0,14 unit per kilogram per jam IV. Per jam ya, bukan per hari. Karena kondisinya darurat kan, tinggi sekali. Diabetes ketoasidosis itu biasanya gula darahnya tinggi sekali. Ada yang 600 mg per desiliter, ada yang di atas 500 dia sudah mengalami
ketoasidosis, jadi tinggi sekali. Dosisnya segini. Atau alternatifnya bisa diberikan IV bolus, dosisnya 0,1 unit per kilogram. Jadi kalau pasiennya diabetes ketoasidosis, berat badannya adalah 50 kg, maka dosisnya 5 unit. Itu bolus. Artinya yang langsung diberikan satu kali ya. Setelah diberikan bolus, harus dilanjutkan dengan infus 0,1 unit per kilogram per jam. Jadi bisa langsung diberikan IV infus dengan dosis 0,14 unit per kilogram per jam, atau diberikan bolus dulu 0,1 unit per kilogram, setelah itu dilanjutkan dengan infus 0,1 unit per kilogram per jam. Gitu. Apa yang harus, ini keterangannya di kolom ini, apa yang harus diperhatikan kalau kita memberikan insulin pada pasien yang ketoasidosis ibu? Ya ini, gula darah harus turun 50 sampai 75 mg per desiliter per jam. Jadi kalau pasiennya misalnya 550, misalnya gula darah sewaktunya waktu dia ketoasidosis itu 550 mg per desiliter, 1 jam pertama itu harus menjadi paling tidak 500 mg per desiliter. Atau bisa 475 mg per desiliter. Jadi harus turun, dalam 1 jam pertama tuh harus turun. Setelah kita berikan insulin bolus, 1 jam kemudian periksa gula darahnya. Kalau belum turun dalam target ini, 50 sampai 75 mg per desiliter, maka diberikan lagi IV bolus meskipun saat itu sedang diberikan dosis infus. Tadi kan kita sudah tahu, bisa langsung infus dengan dosis sekian, 0,14 unit per kilogram per jam, atau kita berikan bolus dulu, 0,1 unit per kilo, baru dilanjutkan infus. Artinya bolus itu kan cepat. 1 kali berikan habis, ya kan? Mungkin 1 menit, 2 menit, 3 menit. Setelah itu kan kita langsung lanjutkan infus. Nah, dalam 1 jam pertama, pemantauan kadar gula darah harus turun 50 sampai 75 mg per desiliter. Artinya, saat kita pantau 1 jam pertama itu pasiennya sedang menggunakan infus atau tidak? Infus insulin sedang diberikan atau tidak? Ya? Tidak atau iya? Sedang diberikan. Sedang diberikan, betul. Karena tadi yang alternatif ini, setelah memberikan bolus, harus langsung dilanjutkan infus. Artinya kalau kita kontrol dia punya gula darah setelah 1 jam, posisinya sekarang pasien sedang menggunakan infus dengan dosis yang ini. Bisa dipahami ya? Dengan dosis 0,1 unit per kilogram per jam. Ada gambaran? Yang di rumah bisa dipahami? Bingung atau bisa ya? Bisa ya? Kan gini, pasiennya masuk dengan diabetes ketoasidosis. Diabetes ketoasidosis itu kondisi kalau dari segi pemeriksaan gula darah darahnya kadar gula darah plasmanya itu tinggi. Ya, 500 mg per desiliter, 600 mg per desiliter. Ada dia punya penentuan diagnosis, nanti Anda baca ya. Di atas 400 atau di atas 500 Anda baca. Dengan berbagai macam gejalanya. Nah, kalau pasien ke rumah sakit, setelah dia diberikan terapi dehidrasi, harus harus diberikan insulin. Insulinnya bisa langsung insulin infus, IV infus dengan dosis sekian, atau Anda bisa berikan bolus dulu, baru lanjut infus. Nah, kalau Anda pakai yang bolus dulu, 0,1 unit per kilo, kemudian Anda langsung lanjutkan infus, kan 1 jam pertama Anda harus kontrol tuh gula darahnya, turun atau tidak senilai 50 sampai 75 mg per desiliter. Ini jumlah yang turun ya, bukan menjadi 50 ya. Kalau menjadi 50 dia hipoglikemi. Ini jumlah yang turun. Nah, kalau ternyata 1 jam pertama belum turun, padahal kita tahu 1 jam pertama waktu kita ukur itu pasiennya pasti sedang dalam kondisi menerima
dosis IV infus yang ini 0,1 unit per kilogram per jam. Ya, meskipun dia sedang menerima dosis infus, harus diberikan bolus dengan dosis sekian. Kalau 1 jam pertama belum turun, bisa ya? Ya. Jadi sedang dia diberikan infus yang 0,1 unit per kilogram per jam, dia diberikan bolus yang 0,14 unit per kilogram. Gitu ya. Nah, jika setelah Anda cek setiap jam, oh turun nih setiap jam ternyata, ya sudah, berarti bersyukur pasiennya mengarah ke kondisi terkontrol. Nah, kalau sudah sampai kadar gula darahnya mencapai 200 mg per desiliter, itu dosis infusnya harus diturunkan. Tadinya 0,1 unit per kilo per jam, sekarang menjadi 0,02 sampai 0,05 unit per kilogram per jam. Jadi kan setiap jam harus turun 50 sampai 75 mg per desiliter ya. Kalau pasiennya masuk dengan 550, seandainya setiap jam turun 50, berarti setelah berapa jam baru dia sampai 200 mg per desiliter? Kalau setiap 1 jamnya harus turun 50 mg, berarti dari 550 mg per desiliter sampai 200 mg per desiliter turun 7 jam ya, butuh 7 jam ya. Setelah 7 jam itu ternyata dia sudah sampai 200 mg per desiliter misalnya ya. Dosis infus yang tadinya 0,1 unit per kilo itu diturunkan menjadi 0,02 sampai 0,05 unit per kilogram per jam. Dextrose-nya ditambahkan ke cairan infus. Ke cairan infus ini D-nya belum hapus. Untuk mempertahankan gula darah. Jadi meskipun dia sedang dapat insulin infus, Anda harus kontrol kan gula darahnya tidak boleh turun dari 150 mg. Karena itu dextrose harus selalu sedia, diberikan juga dalam jumlah kecil. Sampai terjadi resolusi diabetes ketoasidosis. Resolusinya itu bagaimana Ibu? Kalau kadar serum bikarbonatnya lebih besar dari sama dengan sekian, pH-nya lebih besar dari 7,3, kan tadi kondisinya asam kan, ketoasidosis itu turun pH-nya ya, pH darah, kan tidak boleh ya, tidak boleh itu. Kita harus mencapai kadar kondisi resolusi DKA, pH-nya harus lebih dari 7,3. Perhitungan anion gap-nya juga dalam rentang normal. Jadi ini catatannya kalau dia diabetes ketoasidosis. Saya tidak tahu kalau nanti Anda di farmasi klinis ada tidak kasus-kasus yang menunjukkan pasien sudah mengalami DKA. Tapi kalau ada berarti solusi untuk dosis insulinnya seperti ini ya. Ada pertanyaan sampai di sini kelas B? Belum ada? Kalau gitu kita lanjut. Apa saja hal yang harus diperhatikan selama menggunakan insulin? Ini kita harus berikan baik untuk kita sendiri sebagai tenaga kesehatannya maupun apa yang harus kita sampaikan ke pasien ya selaku pengguna insulin. Yang pertama, kalau ada penyesuaian dosis insulin, pasien harus meningkatkan pemantauan mandiri kadar gula darah. Jadi orang yang menggunakan insulin itu idealnya melakukan pemeriksaan gula darah 8 kali sehari. Idealnya ya. Idealnya 8 kali sehari. Jadi sebelum makan dan sesudah makan, sebelum insulin diberikan dan sesudah insulin diberikan ya. Sebelum makan, sesudah makan itu 6 kali tuh, pagi, siang, malam. Lalu dini hari yang jam 3. Dan yang satunya Ibu lupa, pagi hari atau malam hari sebelum tidur begitu ya. 8 kali harus diukurnya. Makanya pasien yang pakai insulin seharusnya punya yang namanya glukometer yang mengukur gula darah dari pembuluh darah kapiler yang ambil dari jari itu. Nah, kan selama ini kalau Anda ke rumah sakit pembuluh darah vena kan, ya maksudnya darah vena yang diambil untuk mengukur kadar gula darahnya ya. Kalau yang di rumah yang pakai insulin
Kan tidak mungkin dia pergi ke rumah sakit atau klinik setiap hari hanya untuk periksa gula darah dari vena. Bisa bengkak, bisa radang venanya ya. Bisa tromboflebitis juga. Jadi pasien yang pakai insulin itu harus punya glukometer. Untuk apa? Melakukan pemantauan mandiri kadar glukosa darah dari kapiler jari yang ditusuk misalnya ya. Selisihnya ada perhitungannya di perkeni. Misalnya kalau yang di vena seharusnya puasanya itu kurang dari sekian miligram per desiliter, yang untuk kapiler dia turun lagi. Selisih sekitar 10 miligram per desiliter. Nilainya ya, standarnya. Nah, kalau 8 kali itu artinya satu hari dia pakai 8 stick ya. Wah, itu terlalu banyak juga. Pasien biasanya akan kesulitan karena baru sampai 1 minggu dia harus ganti, belum sampai 1 minggu malah sudah harus ganti stick. Satu botol isi 100 stick atau 50 stick itu sekian puluh ribu atau ratus ribu. Jadi supaya sederhana, paling tidak kalau tidak bisa diukur 8 kali, itu diukur 4 kali. Ya, setelah kondisi makannya itu pagi, siang, malam, dan kalau bisa dapat yang dini hari jam 3 tadi. Mencegah dia koma hipoglikemik atau drop di kala saat tidur ya. Nah, kalau ternyata pasiennya itu diatur ulang dosisnya, ada adjustment atau penyesuaian dosis, ditingkatkan misalnya. Wah, itu kita harus tingkatkan juga pemantauan mandirinya. Kalau selama ini dengan dosis insulin yang kita sudah gunakan satu hari, misalnya ya, ternyata kalian menyampaikan kepada pasien atau dokternya menyampaikan, sudah ibu atau opa, 2 kali sehari saja ukur gula darahnya dari jari, misalnya ya. Maka kalau ada penyesuaian dosis harus ada peningkatan. Misalnya tadinya 2 kali, kita ukur 4 kali sehari dulu. Lihat sampai beberapa hari, tidak ada kondisi atau pengukuran yang di bawah normal atau hipoglikemi, baru kita kembalikan ke setiap hari 2 kali misalnya, boleh. Tetapi pokoknya setiap ada penyesuaian dosis, pemantauan mandiri itu harus meningkat. Karena tujuannya kita jangan sampai pasiennya mengalami hipoglikemi, begitu ya. Yang kedua, bukan hanya penyesuaian dosis insulin saja harus dilakukan peningkatan. Kalau pasiennya itu ada perubahan manajemen aktivitas fisik, kemudian terapi nutrisi medisnya juga berubah, terapi obatnya tadinya 2 obat sekarang jadi 3 atau 4 obat diabetes, ataupun ada penurunan fungsi ginjal dan liver, harus dilakukan penyesuaian dosis insulin. Jadi misalnya pasiennya menggunakan insulin, tapi pasien juga menggunakan obat oral. Nah, obat oralnya kalau bertambah atau diganti obat lain, insulinnya harus disesuaikan dosisnya. Lagi-lagi supaya pasien tidak mengalami hipoglikemia, tetapi tujuan target terapinya tercapai. Begitu ya. Bisa diikuti kelas B? Bisa ya? Bisa, Ibu. Ya. Selanjutnya, ini yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kenapa kok bisa ada orang itu, Ibu, diukur glukosa prandial setelah makan? Ya bagus, dia masuk dalam prediabetes lah, 160 mg per desiliter misalnya ya, itu masuk prediabetes. Tetapi kalau ukur puasa selalu tinggi. Seharusnya kurang dari 100 mg per desiliter, pasiennya selalu 135, 140. Mengapa itu, Ibu? Berarti kita diberikan informasi atau secara alami kita tahu insulin basalnya mengalami defisiensi secara fisiologis ya, secara normal. Karena tadi Ibu sudah jelaskan, secara fisiologis tubuh itu secara normal, kita itu punya yang bukan punya, tapi ada pengaturan insulin basal, itu dia mengatur gula darah pada keadaan puasa saat kita tidak sedang makan, dan insulin prandial, yang rilisnya itu meningkat waktu kita makan, gitu ya. Nah, kalau ternyata ada pasien yang setiap kali pengukuran puasanya tinggi, berarti insulin basalnya mengalami defisiensi. Kalau mengalami defisiensi, dia diberikannya insulin basal. Tadi yang long acting human analog tadi ya, levemir, isinya detemir, atau lantus, isinya glargin.
Bisa ya? Kalau dia mengalami defisiensi insulin prandial ya, dapatnya berarti insulin apa tadi? Yang rapid acting bisa atau yang regular atau short acting, begitu ya? Kalau dua-dua Ibu ya, dua-dua berarti kombinasi. Tetap dapat insulin basal, tapi dapat juga yang regular atau rapid acting. Bisa mengikuti? Bisa? Ya. Ini kalau pasien rawat jalan. Jadi seandainya dapat insulin tapi dia tidak sedang dirawat di rumah sakit. Bagaimana penyesuaian dosis insulinnya, Ibu? Dosis insulin basalnya itu dapat disesuaikan, misalnya gini, harusnya kan kita target gula darah puasa setelah sekian hari penggunaan atau setelah penggunaan insulin basal. Basal kan tujuannya menurunkan kadar gula darah puasa ya. Tadinya 140 nih kadar gula darah puasa. Kalau dokternya bilang, ya sudah Ibu dapat insulin basal 20 unit tiap malam. Setelah 3 hari, harus cek gula darahnya. Di bawah targetnya atau tidak. Nah, makanya Anda tuh harus tahu dan mengerti tuh 4 standar pemeriksaan gula darah ya. Normal, pada kondisi normal tuh gula darah puasa berapa, HbA1c berapa, gula darah postprandial berapa, gula darah sewaktu berapa. Kemudian prediabetes. Yang dinyatakan prediabetes tuh kalau gula darah puasanya berapa, gula darah postprandial 2 jamnya berapa, sewaktunya berapa, HbA1c-nya berapa. Diabetes, dinyatakan diabetes kalau gula darah puasanya berapa, HbA1c-nya berapa, gula darah sewaktunya berapa, gula darah postprandial 2 jamnya berapa. Yang satu terakhir itu adalah targetnya. Target itu artinya pasien kalau sudah diabetes, dia tuh sulit dia akan sampai ke normal. Normal itu kan HbA1c-nya 5,7% ya, kurang dari 5,7% kita yang normal. Kalau pasien yang diabetes biasanya sudah 8, 9, ada yang 14%, ada yang 7%. Nah, targetnya kalau untuk HbA1c ini saya contohkan ya. Kalau HbA1c itu targetnya kurang dari 7%. Dulu tuh kurang dari 6,5%. Karena untuk mencapai 5,7 atau lebih rendah dari 5,7 itu sulit. Tidak bisa dia kita berikan target, pokoknya targetnya harus sama seperti orang normal, tidak. Biasanya target terapinya tuh sedikit di atas normal, tapi harus di bawah standar diagnosa diabetes. Standar diagnosa diabetes tuh lebih dari sama dengan 6,5 kalau saya tidak keliru. Sekarang ya. Orang normal 5, kurang dari 5,7, artinya 5,7 sampai 6,5 itu prediabetes. Lebih dari sama dengan 6,5 diabetes. Nah, orang yang sudah diabetes HbA1c-nya targetnya harus kalau dikatakan terkontrol itu harus kurang dari 7%. Kalau belum kurang dari 7% belum dikatakan terkontrol. Diabetesnya belum terkontrol. Nah, kalau yang seperti itu tuh loh maksudnya ya. Tapi kalau ini berlaku pada insulin pada pemeriksaan gula darah puasa. Kalau seandainya puasanya 150 mg per desiliter itu kan tidak normal. Tinggi. Pasiennya diberikan insulin basal 20 unit. Setelah 3 hari harus kontrol. Targetnya sudah tercapai atau tidak. Nah, targetnya berapa? Anda cek. Apakah kurang dari 100? Apakah kurang dari 110 mg? Apakah kurang dari 125 mg per desiliter? Cek. Kalau ternyata 3 hari belum tercapai, maka tadinya kan 20 unit. Sekarang dilakukan penambahan 2-4 unit. Pakai 2 dulu. 22 unit misalnya. 3 hari kemudian cek lagi. Sudah tercapai tidak target gula darah puasanya? Bisa mengikuti atau tidak ya kelas B? Ada gambaran? Bisa ya? Bisa, Ibu. Ya, tidak bingung kan? Jadi naiknya setiap 2-4 unit. Naiknya 2-4 unit setiap 3-4 hari. Kalau sasarannya belum tercapai, ya. Bisa ya? Bingung atau bisa? Bisa ya? Atau bingung? Kelas B? Tadi yang di rumah bilang bisa sih. Kalau yang di kelas?
Bisa ya? Ya. Ini yang tadi Ibu sudah bilang, tapi ternyata Ibu sudah cantumkan ke hal yang harus diperhatikan, jadi Anda perhatikan. Untuk insulin kerja cepat atau rapid acting, itu disuntikan 15, oh ini keliru ya, yangnya tuh harusnya dihapus. Disuntikan 5-10 menit sebelum makan. Insulin kerja pendek atau short acting disuntikan 30 menit sebelum makan. Karena tadi bedanya sudah tahu ya. Yang rapid mula kerjanya cepat. Kalau kita suntikannya terlalu dini, terlalu cepat, makannya masih setengah jam kemudian, bisa-bisa pasien sebelum makan sudah hipoglikemi. Karena 5 menit saja efeknya sudah muncul ya. Jadi kalau yang rapid 5-10 menit sebelum makan, yang short acting 30 menit sebelum makan. Saya pikir sudah selesai. Ya, ada pertanyaan kelas B secara keseluruhan? Bisa dipahami? Ya, silakan. Betul, itu onsetnya. Iya. Tergantung pertanyaan saya. Kalau saya tanyanya onset of action, berarti jawabannya 5-15 menit. Kalau saya tanya kapan diberikan, 5-10 menit sebelum makan. Karena kalau 15 menit, kadang-kadang terlalu sensitif pasiennya, tadi saya sudah bilang ya. Kalau misalnya makannya jam 7 pagi, kemudian insulin rapid acting-nya diberikan 6:45. Padahal pasiennya farmakokinetik pada pasien itu onsetnya ternyata 5 menit setelah diberikan. Kan ada rentang 10 menit dari 6.50 ke 7.00 ya. Bisa saja pasien drop sebelum makan. Karena 5 menit sudah muncul efek penurunan glukosa darah. Sehingga diambil yang amannya itu 5-10 menit sebelum makan. Supaya jangan terlalu jaraknya jauh. Ada beberapa pasien yang sensitif, 5 menit sebelum makan tuh kadang-kadang dia pusing ya. Itu sudah tanda hipoglikemi ya. Jadi saat makan baru disuntik, itu juga bisa. Pokoknya case by case, kita ini sangat individualize kalau sampai ke insulin itu. Bukan hanya insulin, obatnya saja harus per individu, apalagi insulinnya. Kita harus betul-betul melihat kasus demi kasus, begitu ya. Ya. Begitu Edi, bisa dipahami? Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Kelas B? Kalau tidak ada, saya akhiri ya kuliahnya pada hari ini. Selanjutnya berkaitan dengan kuis, kita akan membahas tanpa saya rekam di kuliah, di rekaman pembelajaran kuliahnya. Terima kasih kelas B yang di kelas maupun yang di rumah atas partisipasinya. Maka berakhir sudah kuliah farmakoterapi 2 yang Ibu ajarkan ya. Untuk 4 pertemuan sudah selesai. Kalau ada yang kurang selama kuliah, Ibu minta maaf. Kalau ada yang perlu Anda diskusikan sebelum ujian, silahkan. Saya selalu ada di ruangan saya. Anda bisa menemui Ibu untuk berdiskusi. Begitu pula kalau ada yang masih bingung, ya, karena minggu depan Anda sudah berganti mempelajari farmakoterapi 2 dengan Ibu Cahyani. Begitu ya. Begitu pula kelas A dan kelas C yang nantinya akan mengikuti secara asinkronisasi. Kalau ada yang sulit ataupun ada yang terlewatkan selama video ini, silakan Anda hubungi kembali Ibu, berdiskusi selama Ibu ada di ruangan dosen, bisa dicari, bisa diminta waktunya ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Selama mengajar Anda farmakoterapi 2 4 pertemuan ini, semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat dan berguna untuk bukan hanya untuk ujiannya Anda, tapi juga untuk masa depannya, untuk praktek Anda waktu sudah bekerja nanti. Terima kasih kelas B, kelas A, dan kelas C. Selamat siang. Selamat siang, Ya. Ibu. Selamat siang, Ibu. Yang Ibu, terima kasih. Siang, Ibu. Ya.